Terus kalau kalian pengen tahu nilai rapor rata-rata aku per semester, ini aku bakal sebutin dan kalian boleh catat. Rapor aku semester 1 itu 86,18. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah dengan sengaja ataupun tidak sengaja mengklik video ini. Selamat menyaksikan. Tapi sebelumnya kenalin dulu, nama aku Mia Ayu Damayanti. Saat ini aku merupakan seorang mahasiswa di Universitas 11 Maret Surakarta, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Oke, jadi hari ini aku mau nepatin janjiku untuk membuat video terkait pengalaman aku lolos SNMPTN 2020. Dan di sini aku akan lebih fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk, yang sudah berkomentar di video reaksi aku buka pengumuman SNMPTN 2020. Dan kalau misalnya di video ini reaksi atau antusias kalian bagus, nanti aku akan bikin part 2-nya yang lebih detail dari bagian-bagian SNMPTN, termasuk nilai, faktor alumni, terus cara memilih prodi dan lain sebagainya. Oke. Pertanyaan pertama adalah dari Sukma Pradani. Dia bertanya, strategi untuk menentukan prodi di pilihan 1 dan pilihan 2. Kalau dari aku pribadi, memilih prodi itu harus disesuaikan dengan minat kalian terhadap ya prodi yang kalian pilih, karena nanti itu akan menjadi bumerang untuk kalian sendiri gitu loh. Kalau misalnya kalian milih prodi itu nggak sesuai dengan minat kalian akan nggak enjoy menjalani prodi itu selama 4 tahun, dan nantinya kalian kuliah itu akan sia-sia gitu loh. Kalian akan ngerasa itu berat, gak sesuai dengan passion kalian. Jadi yang pertama milih prodi itu sesuaiin sama minat kalian. Tapi kalau kita ngomongin soal SNMPTN, itu memang dilema banget ya, kita antara nyesuaiin dengan nilai rapor atau kita mengejar prodi yang kita inginkan. Dan berdasarkan pengalaman aku dulu, aku kan pilihan pertama di manajemen. Nah, manajemen itu emang sesuai dengan minat aku emang minat di manajemen. Terus kalau aku analisis dari nilai raport aku, kebetulan emang yang paling bagus itu sosiologi sama ekonomi. Ekonomi aku kemarin kalau nggak salah sampai 95, terus yang sosiologi sampai 93 atau 94 gitu. Nah, itu kan aku nyesuaiin sama nilai rapor, terus juga aku memperjuangkan apa keinginan aku, yaitu aku ingin masuk di prodi manajemen. Terus yang kedua, untuk menentukan prodi itu usahain prodi yang pertama dan kedua itu grade-nya itu jangan sama. Artinya prodi yang pertama dipilih itu harus yang lebih tinggi daripada yang kedua. Karena kalau misal prodi yang pertama itu lebih rendah dari yang kedua, ya otomatis kalian nggak akan lolos di prodi yang kedua gitu loh. Logikanya gini, prodi yang grade-nya tinggi itu pasti banyak peminat. Terus kalau banyak peminat, dia nggak mungkin kekurangan istilahnya mahasiswa gitu loh. Jadi ya udah, kalau misalnya prodi yang grade-nya tinggi itu di bawah, yang pasti ini full kuota. Jadi kalau misal kalian nggak lolos di pertama, kalian nggak akan jatuh di pilihan kedua. Jadi tips milih prodi untuk aku sendiri adalah usahain prodi yang pertama dan kedua itu dia grade-nya beda, yang satu tinggi, yang satu rendah, dan yang tinggi itu ditaruh di pertama dulu. Terus kenapa aku milih manajemen? Itu karena tadi menyesuaikan sama nilai rapor aku, dan emang minat aku dari awal adalah di manajemen. Kemudian yang kedua, kenapa aku milih pendidikan sosiologi antropologi? Sebenarnya kalau boleh jujur, aku tuh nggak minat sama sekali di bidang itu. Ini salah sih sebenarnya. Aku dulu emang, kalau boleh jujur, aku emang cari aman di pilihan kedua itu karena aku nggak persiapan SBM sama sekali. Persiapanku benar-benar nol. Aku nggak punya buku SBMPTN, aku nggak ikut bimbel segala macam, karena aku emang nggak tahu kenapa udah yakin mau lolos SNMPTN, karena kontribusi aku emang bener-bener luar biasa sih selama 3 tahun itu. Akhirnya waktu pengumuman aku malah keterima di prodi yang kedua. Tapi balik lagi, emang itu udah konsekuensi yang harus aku terima, karena aku ambil prodi itu ya udah aku pikirin baik-baik juga, gimana nanti kalau aku jatuh di pilihan kedua, apa aku bisa nerima atau enggak, itu udah aku pikirin jauh-jauh hari sebelumnya. Dan akhirnya ya udah, mau nggak mau dijalanin, aku ada di pilihan kedua gitu. Terus pertanyaan kedua adalah dari Yasmin Lawrence. Dia tanya, kakak milih 2 jurusan pada satu univ kah? Boleh nggak sih kak kita lintas daerah gitu? Oke. Pertanyaan pertama dulu, kakak milih 2 jurusan itu pada satu univ kah?
Jawabannya iya, karena emang aku dari awal aku nggak tahu kenapa aku udah pengen ke UNS, nggak pengen ke univ lainnya, bukan karena gimana-gimana, tapi emang pengen yang dekat rumah aja. Jadi aku milih UNS yang ada di Surakarta, Jawa Tengah. Tapi kalau kalian tahu, sebenarnya aku itu dari Jawa Timur. Jadi aku sendiri sebenarnya juga lintas wilayah. Jadi pertanyaan kedua tentang boleh nggak sih Kak lintas daerah gitu, jawabannya boleh. Cuman ini menjadi potensi, bisa potensi baik, bisa potensi buruk sih. Karena misal ya, kalau aku berandai-andai, semisal aku masukin prodi manajemen itu di univ yang ada di Jawa Timur, kemungkinan diterima aku itu lebih tinggi gitu loh. Karena emang kayak gitu, nggak tahu ini mitos apa enggak, tapi faktanya emang kayak gitu. Teman aku ada yang lumayan jauh di bawah aku, cuman dia ngambil di Jawa Timur, itu dia diterima. Sedangkan aku, kalau boleh jujur, dulu itu aku peringkat 2 paralel IPS, terus aku milih di lintas daerah dan aku nggak diterima di pilihan pertama. Justru aku diterima di pilihan kedua. Selama masih ada univ yang kalian minati di satu daerah, itu mending kalian ambil di satu daerah aja. Karena di situ pasti alumninya akan lebih besar, terus peluang diterima kalian juga akan lebih besar pula. Tapi kalau emang kalian kayak aku, kalian pengen memperjuangkan univ impian kalian dan itu lintas daerah, ya nggak apa-apa, perjuangin aja. Tapi kalian harus siapin planning kalau misalkan plan A gagal, misal nggak lulus SNMPTN, kalian harus siapin SBMPTN, mandiri dan sebagainya. Tapi kalian jangan pesimis dulu, kalian pasti bisa, dicoba dulu, nggak apa-apa. Oke, itu aja dari aku untuk pertanyaan dari Yasmin. Terus pertanyaan selanjutnya adalah dari Dani Eka. Kak, apakah selain faktor ini, apakah ada alumni kakak? Jawabannya pasti ada dong. Alumni itu sangat penting sekali. Jadi aku milih prodi, balik lagi ke pengalaman aku milih prodi manajemen itu sebenarnya belum ada sama sekali alumni dari sekolah aku yang diterima di prodi manajemen UNS. Jadi itu merupakan suatu tantangan dan kesulitan sendiri bagi aku. Ya karena itu, aku pengen jadi orang pertama yang masuk di prodi itu. Dan ternyata faktor alumni itu sangat mempengaruhi. Katanya karena nggak ada alumni sama sekali dari sekolahku, ya aku belum bisa lolos di situ gitu loh. Sementara di univ-univ yang di Jawa Timur itu kan sekolahku banyak banget ya alumni-alumninya yang diterima di situ, baik itu jalur SNM, SBM, mandiri, itu banyak banget. Jadi teman-temanku yang milih prodi, milih univ di Jawa Timur itu dia peluang diterimanya lebih tinggi daripada yang lintas wilayah. Apalagi di prodi-prodi yang sebelumnya itu belum pernah ada alumni gitu loh. Contohnya kayak aku nekat milih manajemen yang bener-bener belum ada alumni di situ. Karena di situ aku cuma modal nilai, aku modal yakin kalau nilai aku itu sampai ekonomi sampai 95, terus sosiologi sampai 93, 94 gitu. Aku yakin di situ. Tapi ternyata nilai aja nggak cukup, alumni itu penting, terus faktor-faktor lain kayak sertifikat, terus akreditasi sekolah itu juga penting. Tapi kalau aku pikir-pikir, sekolahku akreditasinya udah A, nilai aku udah bagus, tapi aku nggak ngelampirin sertifikat sih. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu faktor yang membuat aku gagal. Selain itu karena kurangnya alumni juga, terus aku malah lolos di pilihan kedua di prodi pendidikan sosiologi antropologi. Itu karena memang sebelumnya udah ada sih alumni yang lolos di situ. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah ya, ada faktor alumni yang mempengaruhi keberhasilan lolos atau enggaknya SNMPTN. Semakin banyak alumni yang ada, peluang kalian lolos SNMPTN itu juga semakin besar. Tapi balik lagi, kalian itu harus bener-bener nyesuaiin nilai kalian dengan prodi yang kalian pilih gitu loh. Nanti itu kan ada mapel primer, mapel sekunder gitu kan. Nah, kalian harus sesuaiin, misal kalian pengen akuntansi ya. Akuntansi itu sebenarnya yang paling dilihat adalah mapel matematika dan ekonomi. Jadi kalau kalian pengen akuntansi, ya udah 2 mapel itu usahain bagus gitu. Terus kalau kalian pengen manajemen, usahain nilai sosiologi sama ekonominya bagus. Itu sih. Tapi harus pertimbangin faktor-faktor lainnya kayak alumni, akreditasi sekolah, terus sertifikat atau penghargaan yang kalian punya. Itu semua harus dipertimbangkan matang-matang. Jangan sampai kalian cuma mengandalkan nilai kayak aku, terlalu yakin dengan nilai aku, dan akhirnya aku gagal di pilihan pertama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakak ngelampirin sertifikat nggak? Jawabannya enggak. Aku nggak ngelampirin sertifikat sama sekali.
karena emang aku nggak punya sertifikat sih. Aku kurang aktif di lomba-lomba kayak gitu. Aku daftar di prodi pertama manajemen UNS, itu aku cuma modal nilai aja. Terus kalau temenku itu ada yang nilainya pas-pasan, dia punya banyak sertifikat gitu, jadi dia diterima di salah satu univ terbaik di Indonesia. Itu karena dia punya sertifikat. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk kalian yang nilainya pas-pasan itu nggak bisa masuk univ terbaik. Nggak ada ceritanya univ yang biasa-biasa aja itu gampang dimasukin, terus univ yang terbaik di Indonesia itu susah dimasukin, nggak ada ceritanya. Ini tuh masalah strategi sih sebenarnya. Pokoknya selama kalian bisa ngatur strategi, aku yakin kalian pasti lolos kok. Cuman di sini emang kita dilema banget antara mengejar prodi dan univ impian kita atau kita nyesuaiin dengan nilai rapor. Kalau aku ya itu di prodi pertama aku bener-bener ngejar prodi yang bener-bener aku suka, terus di prodi yang kedua aku baru cari aman, karena balik lagi aku nggak ada persiapan untuk SBMPTN. Kalaupun dulu itu aku nggak lolos SNMPTN, aku nggak tahu sekarang kuliah atau enggak, karena emang nol persiapan aku SBMPTN, dan aku yakin kalau misal aku ikut SBMPTN tuh aku pasti bakal nggak lolos gitu. Terus ini pertanyaan terakhir dari Syahrul Ahmad Gunawan tentang rata-rata raportnya. Oke, ini pasti yang pengen banget kalian tahu kan. Jadi secara keseluruhan rapor aku dari semester 1 sampai 5 itu nilai rata-ratanya cuma 89,66. Itu dari rata-rata semua mapel, baik itu mapel UN ataupun mapel yang lainnya, muatan lokal dan sebagainya. Tapi perlu diketahui kalau yang dilihat di SNMPTN untuk pemeringkatan juga itu adalah mapel UN. Terus kalau yang dilihat waktu SNMPTN itu adalah mapel primer, tergantung jurusan kalian apa gitu. Kalau kalian berminat, nanti di video selanjutnya aku bakal bikin tentang raport aku. Aku bakal share raport aku dari awal sampai akhir, baik itu mapel primer, mapel UN ataupun mapel-mapel lainnya. Terus kalau kalian pengen tahu nilai rapor rata-rata aku per semester, ini aku bakal sebutin dan kalian boleh catat buat gambaran aja, nggak usah dijadiin acuan atau apa gimana gitu, buat gambaran aja. Rapor aku semester 1 itu 86,18, di semester 2 itu 89,06, di semester 3 90,2, di semester 4 91,4, dan di semester 5 91,46. Nah itu oke, jadi segitu dulu video yang dapat aku buat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan. Kalau antusias kalian dari video ini bagus, aku bakal bikin part 2-nya, atau kalian boleh tanya apapun, nanti aku bakal jawab sedetail mungkin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.